Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Aurelia Filotolog dengan NIM 2508541023. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengurutan data menggunakan metode heap sort dan merge sort. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian algoritma. Algoritma adalah cara berpikir yang terstruktur, tidak ambigu, dan dapat dijalankan dan diselesaikan atau memiliki output. Yang pertama adalah metode merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan data yang bekerja dengan cara membagi kumpulan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil hingga bagian hanya terdiri dari satu elemen saja. Selanjutnya, bagian-bagian tersebut digabungkan kembali secara bertahap dengan membandingkan elemen-elemen yang ada sehingga menghasilkan urutan data yang teratur. Yang pertama adalah metode pengurutan data menggunakan metode merge sort. Jadi, array yang saya punya ada 6, 4, 7, 3, dan 1. Langkah pertama yang kita buat adalah kita bagi dulu array kiri dan array kanan. Setelah kita membagi menjadi dua bagian, yaitu array kiri dan array kanan, kita bagi lagi menjadi hanya memiliki satu elemen saja. Sebelah sini ada 4 dan ada 6 dan 4. Nah, selanjutnya setelah kita membagi menjadi satu elemen saja, setelah itu kita akan membandingkan data dari yang paling bawah. Di sebelah kanan dulu, kita bandingkan apakah 3 lebih kecil dari 1. Jawabannya tidak, sehingga kita tukar posisinya jadi 1 dan 3. Nah, setelah itu kita lihat di sebelah kiri, apakah 6 lebih kecil dari 4? Jawabannya tidak, sehingga kita tukar, jadi kita tulis 4, 6. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi di sebelah kanan di array yang ada tadi 7 dan 3. 7 dan 1 dan 3. Kita bandingkan apakah 7 ini lebih kecil dari 1? Jawabannya tidak, sehingga kita tukar. Sehingga kita tulis dulu 1. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi apakah 7 itu lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak, sehingga kita tulis 3, 7. Nah, sekarang kita bandingkan array kanan dan array kiri. Array kiri yang kita punya tadi 4 dan 6, dan array kanan yang kita punya tadi yaitu 1, 3, dan 7. Kita bandingkan 4 dan 6 dan 1, 3, 7. Yang pertama, kita lihat apakah 4 lebih kecil dari 1? Jawabannya tidak, sehingga kita tulis 1. Kemudian kita bandingkan lagi apakah 4 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak, sehingga kita tulis 3. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, apakah 4 lebih kecil dari 7? Jawabannya iya, sehingga 4 kita taruh di sini setelah 3. Nah, kita bandingkan sekarang apakah 6 lebih kecil dari 1? Jawabannya kan tidak. Satunya kita sudah taruh di sini di array yang mau kita urutkan. Terus kita bandingkan lagi apakah 6 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak. Hanya kita tulis 3 di sini. Karena 3-nya sudah ada, jadi kita tidak perlu tulis lagi. Kemudian kita punya apakah yang terakhir kita punya apakah 6 lebih kecil dari 7? Jawabannya iya, sehingga kita tulis 6 di sini. Nah, kita punya satu yang terakhir yaitu 7, sehingga kita tulis 7. Jadi kita bisa tulis di sini array yang terurut. Sekarang kita punya 1, 3, 4, 6, dan 7.
Ini array yang kita urutkan menggunakan metode merge sort. Selanjutnya, metode pengurutan data menggunakan metode heap sort. Heap sort adalah algoritma pengurutan data yang menggunakan struktur data heap untuk mengurutkan elemen. Algoritma ini bekerja dengan menempatkan elemen terbesar pada posisi teratas heap, kemudian memindahkannya ke posisi akhir secara berulang, sehingga seluruh data tersusun dalam urutan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengurutan data menggunakan heap sort. Array yang saya punya array yang sama, yaitu 6, 4, 7, 3, dan 1. Nah, untuk mempermudah kita melakukan pengurutan data, kita buat dulu struktur pohon biner. Dengan pohon biner yang saya punya, yaitu 6, 4, 7, 3, dan 1. Selanjutnya kita bandingkan array-array yang sudah kita punya. Kita bandingkan dulu apakah 6 lebih besar dari 4, jawabannya iya, sehingga strukturnya tetap seperti ini. Terus kita bandingkan lagi apakah 6 lebih besar dari 7, jawabannya tidak, sehingga kita bisa tukar. Kita taruh 7 di atas, 6 di bawah. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi apakah 7 lebih besar dari 3, jawabannya iya. Terus kita bandingkan lagi apakah 7 lebih besar dari 1, jawabannya iya. Kita karena elemen terbesarnya sudah berada di paling atas, kita bisa tukar pada array yang paling akhir. Jadi 7 kita bisa taruh di bawah karena 7 sudah merupakan array yang paling besar, elemen yang paling besar, sehingga kita bisa tukar. 1, 7. Nah, sehingga kita punya array yang baru, yaitu kita bisa tulis array yang baru 1, 4, 6, 3, 7. Nah, di sini 7 itu merupakan array yang paling terbesar, jadi kita bisa kunci. Nah, kalau kita kunci di array yang terbaru, jadi kita bisa hapus yang 7. Kita bisa hapus 7. Selanjutnya kita bandingkan lagi untuk struktur yang ada, kita bandingkan lagi apakah 1 lebih besar dari 4, jawabannya tidak, sehingga kita tukar 4, kita bisa tukar dengan 1. Nah, setelah itu kita bandingkan apakah 4 lebih besar dari 6, jawabannya tidak, sehingga kita tukar 4 dan 6, kita bisa tukar supaya di elemen yang paling atas atau area yang paling atas itu merupakan area terbesar. Nah, kita bandingkan lagi 6 lebih besar dari 3. Itu kan sudah jelas kalau 6 lebih besar. Jadi kita bisa tukar dengan seperti yang awal tadi, kita bisa tukar 6 itu dengan area yang paling akhir karena yang atas sudah merupakan elemen atau array terbesar. Nah, sehingga kita punya array yang baru, kita tulis array yang baru 3, 1, 4, 6, 7. Nah, karena bisa dikatakan 6 dan 7 ini sudah merupakan elemen terbesar, jadi kita bisa kunci kedua elemen ini untuk mempermudah kita, sehingga kalau sudah dikunci kita bisa hapus. Nah, sekarang kita bandingkan lagi apakah 3 lebih besar dari 1, jawabannya iya, jadi strukturnya tetap seperti ini. Terus kita bandingkan apakah 3 lebih besar dari 4, jawabannya iya. Apakah 3 lebih besar dari 4, jawabannya tidak, sehingga kita bisa tukar 4 dan 3. Nah, di sini 4 sudah menjadi elemen terbesar, kita tukar ke ujung array. Nah, kita punya array yang baru lagi, yaitu 3, 1, 4, 6, 7. Kita kunci dan kita hapus di array akhir. Nah, di sini kita tinggal punya 3 dan 1. Nah, karena 3 lebih besar dari 1,
dan di sini sudah 3 menjadi elemen terbesar, anggaplah dia sudah menjadi elemen terbesar, kita bisa tukar dia menjadi tukar ke array yang paling akhir, sehingga kita punya array yang baru. 1, 3, 4, 6, 7. Nah, setelah itu kita hapus, sehingga array yang kita punya yang terakhir sudah merupakan array yang terurut, yaitu 1, 3, 4, 6, dan 7.